kekhawatiran akan masa depan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Merebaknya wabah COVID-19 ternyata bukan saja membawa dampak kepada masalah kesehatan fisik saja, namun ternyata berimbas juga kepada kesehatan mental manusia. Memang masih banyak orang yang belum terjangkit oleh COVID-19 dan banyak juga yang berhasil sembuh dari COVID-19. Namun banyak juga yang merasakan depresi atau tekanan batin akibat wabah COVID-19 ini. Ada yang harus kehilangan anggota keluarga atau orang yang dikasihinya karena meninggal dunia akibat COVID-19. Ada pula yang harus kehilangan pendapatan dan pekerjaan akibat pembatasan sosial selama wabah COVID-19. Banyak pula yang ketakutan akan terinfeksi oleh penyakit COVID-19 dan banyak juga yang menjadi tertekan karena tidak dapat meninggalkan kediamannya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan akibat ketatnya protokol kesehatan selama wabah COVID-19. Studi yang dilakukan oleh peneliti dari University of Toronto, Kanada, menemukan bahwa selama terjadinya wabah COVID-19 ini, terdapat peningkatan tingkat depresi sebanyak 3 kali lipat dibandingkan masa sebelum terjadinya wabah COVID-19. Bahkan di tahun 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia atau PDKJI menyatakan selama terjadinya wabah COVID-19, terdapat peningkatan masyarakat yang mengalami berbagai jenis depresi atau gangguan kejiwaan sebanyak 57,6%. Padahal di masa normal hanyalah sebesar 11,6%. Meningkatnya angka depresi atau gangguan jiwa tersebut jelas terkait akibat adanya rasa takut, cemas, atau khawatir akan masa depan pasca merebaknya wabah COVID-19. Jauh sebelum manusia mengalami wabah besar-besaran seperti ini, Tuhan Yesus sudah membahas mengenai masalah kekhawatiran atau kecemasan dalam Matius 6 ayat 25-34. Dari penjelasan perikop ini jelas Tuhan Yesus menyamakan antara kekhawatiran dengan iman. Sebab sesungguhnya baik rasa khawatir atau cemas dan iman memiliki suatu kesamaan pokok, yaitu sama-sama mempercayai akan terjadinya sesuatu di masa depan yang saat ini sama sekali belum terlihat atau belum terjadi. Perbedaannya hanya titik fokusnya saja. Iman berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, ayat 33. Sedangkan rasa khawatir berfokus hanya kepada kehidupan kita sendiri, yakni apa yang kita makan, minum, dan pakai, serta hal lainnya tentang tubuh kita, termasuk kesehatan diri sendiri. Bukan berarti kita tidak perlu merencanakan atau mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dan tubuh kita sendiri. Tetapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal dalam kehidupan dan tubuh kita yang tidak dapat kita atasi dan bersifat tidak pasti. Misalnya, mencegah tertular COVID-19. Meskipun kita sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan, toh kita masih juga bisa tertular COVID-19. Demikian juga kematian. Secanggih-canggihnya perawatan kesehatan yang kita terima, toh kita tidak dapat menolak datangnya kematian. Hal-hal yang tidak dapat kita atasi dan tidak pasti, itulah yang justru membuat kita semakin cemas karena kita tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya atau memastikannya. Kuncinya adalah hanya menyerahkannya kepada Tuhan yang berkuasa atas segalanya dalam kehidupan kita. Ubah fokus kita, bukan terfokus kepada masalah kehidupan dan tubuh yang tidak pasti dan di luar jangkauan kita, tapi berfokuslah kepada kerajaan Allah
dan kebenarannya. Justru saat itulah maka semua hal yang tidak bisa kita atasi atau tidak pasti akan disediakan atau dipenuhi oleh Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6.